Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. خلاص طيب. لكن تعلق أولا لا بأس. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Amin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di GSB gerakan subuh berjamaah yang sudah mungkin 50 kali ini, sekitar 50 sampai hari ini kita berbahagia karena dua hal. Yang pertama, hari ini kita punya presiden baru. Jadi kita doakan mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita, petinggi-petinggi bangsa dapat mengaku amanah dengan baik, dapat kemudian memajukan Indonesia, membawa kesejahteraan secara menyeluruh, bagian baik-baik Waalaikumsalam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita kesempatan hari ini Ustaz Dr. Usman Musa dari Sudan. Beliau sudah hadir di depan kita. Beliau ini pakar di bidang manajemen pendidikan. Bidangnya manajemen pendidikan, kemudian juga mengajar di beberapa universitas di Solo dan di Jogja. Jadi kita culik ke Masjid Al-Faiki untuk nanti kita geledah ilmu pengetahuannya, dan kita akan bahas banyak tentang Sudan, Islam di Sudan dan Islam di Indonesia. Nanti komparatifnya seperti apa? Nanti Bapak Ibu saya silakan juga untuk waktu saya ada, silakan jika ada yang mau ditanyakan tentang Sudan, misalkan apakah di sana ada mudik atau tidak, atau kalau sehari-hari makannya roti atau nasi, ya nanti bisa dampaknya kepada hafalan Al-Quran bagaimana, metode menghafal bagaimana, apakah di sana ada beduk juga, ada imsak juga, nanti bisa ditanyakan begitu. Kepada Ustadz nanti kami persilakan sekitar 40 menit sampai 50 menit. Saya di sini akan membantu beliau. Beliau bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya sebagai bahasa sehari-hari, tetapi beliau juga belajar bahasa Indonesia. Jadi nanti hari ini saya paksa untuk coba ngomong bahasa Indonesia. Jadi nanti kajian kita pagi ini kita akan sampaikan dengan bahasa Indonesia. Adapun nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, nggak masalah pakai bahasa Jawa pun boleh. Nanti saya akan sampaikan ke beliau. Atau barangkali beliau juga sudah mengerti bahasa Jawa. Ya, belum bisa. Tidak. Belum bisa. Belum bisa. Ya. Tapi beliau belajar bahasa Indonesia lebih dari 1 tahun. Insya Allah sudah cukup untuk komunikasi secara visual. Masih jauh lagi. Ya. Masih belajar dikit-dikit. Kali. Masih jauh lagi bahasa Indonesia. Susah. Jadi Nah. kami persilakan sekitar 40 sampai 50 menit untuk berbagi pengalaman tentang Islam di Sudan. Kalau ada tanya jawab nanti dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Persingkat waktu kami persilakan kepada Ustaz Dr. Usman Musa untuk menyampaikan materi. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum, Bapak Ibu, saudara adik-adik semua. Sabahul khair alaikum wa alaikum jami'an. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada majlis dan panitia Masjid Jabir Al-Faifi, alhamdulillah untuk mengundang saya di pagi hari ini. Semoga insyaallah ziarah ini salah satunya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi syukran kasiran lid'awah al-yawm. Insyaallah saya membawa akhbar Sudan, bagaimana Sudan yang paling atas,
yang Aywa kita. iya, yang atas Ustaz bantu. Yang pertama. Al-awwal. Nah. Nah. Sudan salah satunya negara di Afrika Timur. Saya kira Sudan itu alhamdulillah bagi umat Indonesia lumayan jelas ya, lumayan tahu karena kita hampir budaya hampir sama, tidak ada beda. Alhamdulillah, khusus umat Islam. Sudan, arti Sudan itu kalau berbahasa Arab, makna Sudan ini warna yang kulit hitam. Nah, lakin lughat Arabiyah di bahasa Arab aswad itu makna yang hitam. Jadi Sudan, arti Sudan huwa ma'nahu ard al-asud atau tanah umat-umat yang hitam. Kita di Afrika. Naam. Mulai ini yang di bawah Jamhuriyat Sudan berbahasa Arab ini arti Republik Sudan. Republik Sudan ini bendera Sudan, musamihi alam Sudan. Ada 4 warna. Yang merah atas itu khusus untuk berjuang merdeka orang Sudan. Merdeka Sudan 1000 ya 19 ya 56. Jadi Indonesia sebelum Sudan. Nah, yang tengah putih itu khusus li Sudanin, nusamihi salam ya. Putih itu warna ahli Sudan, bajunya putih ya, kebanyakannya rumah-rumahan putih ya, karena putih ini sesuatu yang Islam dan senang. Yang hitam itu warna khusus untuk ahli Sudan ya, karena warna kita kulit hitam. Yang akhdar atau hijau ini khusus untuk Sudan, tanah yang bertanian, negara pertanian yang di Afrika, paling atas Afrika. Baik, ini warna Sudan. Sudan jatuh Afrika paling timur atas sebelah Mesir. Kita batas sama Mesir. Atas Egypt, Mesir dan Libya. Atas bawah yang kanan itu Saudi Arabia, Arab Saudi. Kita dan Arab Saudi itu tetangga. Tengah ini Laut Merah. Ya, itu Red Sea, itu Laut Merah. Hanya kita masuk Makkah dari Sudan 1 jam. Ya, hanya kita lewat dari Sudan ke Makkah 1 jam. Jadi Makkah paling dekat dari dari Sudan, lebih dekat dari Mesir, dari Libya. Ya, Makkah lebih dekat dari Al-Madinah. Ya, kalau ada yang pernah Bapak Ibu yang sudah Al-Madinah dan Makkah, itu Madinah itu paling atas. Madinah itu paling atas arah Kuwait, dan Makkah Jeddah itu paling barat. Itu ya dekat dengan Sudan. Ada beberapa negara yang Sudan di tengah, Eritrea, negara Yaman juga belakang laut, dan Somalia, Ethiopia dan Sudan Selatan. Nah, alhamdulillah ini untuk Sudan berita khusus. Next. Ya. Nah. Slide ini masuk Islam di Sudan. Nah, tadi ada masjid yang gambar bersama itu masjid yang paling pertama. Masjid bangun dari ahli Sudan yang bangun dari hanya menggunakan batu-batu
Ya, itu masjid yang pertama di Sudan, Sudan Timur, ya, dekat Arab Saudi. Di sini ada gambar Islam di Sudan. Ya, kapan masuk Islam di Sudan, dan Sudan itu Islamnya seperti apa waktu masuk. Huna masuk Islam Sudan antara abad 8 dan 9. Masuk dari bara berdagang atau disemihi at-tijjar, ya, yang masuk dari Yaman, dari timur tengah, masalah Suria dan Iraq. Ini berdagang masuk dari Asia ke Sudan. Waktunya namanya Ardh Sud atau tanah yang orang Hatam. Ardh Sud masuk Sudan. Dari Sudan Islam bergerak di Afrika Al-Gharbiyah. Ustaz, ada tambahan? Mau? Afrika Barat. Afrika Barat, ya. Mau tambah? Afrika Barat. Naam, Afrika Barat. Baik. Huna antara Arab diikuti oleh para ulama. Setelah Islam membawa dari pedagang ahli tijjar, ikuti orang yang ada di Sudan, adalah para ulama Afrika. Ulama Afrika Barat datang di Sudan, mereka berjalan 1 bulan datang di Sudan untuk ketemu kelompok yang membawa Islam seperti apa dari timur. Nah, ini satu. Pada masa Khalifah adalah Utsman bin Affan yang merupakan Khalifah ketiga. Ya, jadi Islam masuk di Sudan itu masa Al-Khalifah Utsman bin Affan, Al-Khalifah Salis li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Islam. Yang ini pertama Islam masuk di Sudan. Setelah Islam masuk di Sudan itu yantashir atau misalkan menyebar Islam di Sudan tidak langsung, karena waktunya di Sudan ada sebagai sultanah. Sultanah itu namanya seperti raja. Kita punya beberapa raja sampai sekarang ada di Sudan khusus. Ya, namanya mamlakah, berbahasa Arab mamlakah. Nah, mamlakah itu Islam ini pertama membawa khusus ketua yang raja. Beliau dakwah yad'un nas atau ajak atau masalah orang ahli yang setiap daerah, karena Sudan itu luas banget, sangat luas, negara paling besar di Afrika. Ya, Sudan Barat, Sudan Timur, Sudan Selatan, Sudan Utara, Sudan, ya, karena Sudan itu luas. Dan Sudan ada saat ini 18 wilayah, 18 wilayah. Ya, 18 wilayah. Tadi saya ibu kotanya namanya Khartoum. Ibu kotanya Khartoum. Ya, ibu kota Sudan itu Khartoum, itu tengah Sudan, dan dari Khartoum ke Laut Merah yang Arab Saudi ini 1.800 kilo, 1.800 kilo dari Khartoum ibu kota ke Laut Merah dekat Arab Saudi. Jumlah Sudan ada 18 wilayah. 18 wilayah ini setiap wilayah ada bangsa yang berbeda, bahasanya berbeda. Ya, di Sudan kita mempunyai sekitar 517 bangsa, ya, bahasa dari bangsa. Ya, jadi satu wilayah itu ada seperti Jawa juga, ya. Nah, satu wilayah ada beberapa suku, setiap suku punya bahasa sendiri. Tapi bahasa khusus bahasa suku. Amma bahasa nasional, al-lugha al-amma itu bahasa Arab untuk semua ahli Sudan. Nah, atas lagi Ustaz, atas lagi atas. Ya. Bawah lagi. Ya. Baik. Huna umat muslim di Sudan. Islam adalah agama yang paling banyak di Sudan dengan
sekitar 95 bulu asal dari Arab dan non-Arab. Ya, alhamdulillah Islam di Sudan lebih kuat, dan Islam yang masuk juga Afrika Barat, Nigeria dan Senegal, Mali, dan juga sampai Sierra Leone, barat laut, semua Islam itu dari Sudan. Alhamdulillah Sudan sudah punya 23 markas Islam di Afrika Barat. Itu semua bangun dari Sudan. Ya, alhamdulillah ini di Sudan sekitar 95% dari Arab dan non-Arab semua. Nah, taib. Maaf, ini berbahasa Arab ya, saya baca dan asyrah ya. Nah, karena khusus ini cara bagaimana hafal Quran dari awal, ya, waktu masuk Islam di Sudan, hafal Quran seperti apa. Nasamiha at-tarbiyah ad-diniyah fi Sudan, at-tarbiyah ad-diniyah atau adab ad-dini fi Sudan. At-tarbiyah ad-diniyah fi Sudan tata'allaq bi hijrat al-Arab al-muslimin. Itu gerakan dari hijrah atau merantau yang ahli Arab munzu bidayat al-Islam, ya, dari sejak al-Islam wa intisharahu fi arja' Sudan, dan menyebar di mana-mana semua di Sudan. Yang di bawah yang hitam itu namanya ini al-mamalik wa sultanat. Ini raja. Saya tidak kasih gambar dan juga tidak ada video. Ini al-mamalik wa sultanat, ini seperti Jogja. Ya, seperti Jogja ada sultanat di provinsi. Sultanat ini yang izinkan waktu misalkan Islam dari awal, dan setelah ketua masalah rais sultanah summa al-Islam ini fil awal, ya, al-Islam dauran barizan fi tashji' at-tarbiyah, baru izinkan menyebar di mana kota, di mana tempat yang bisa hijrah, kirim orang seperti mahasiswa hafal Quran, kirim bawa Islam dari sini, misalkan dari sini ke Makassar, Sulawesi, masalan Sumatera dan begitu. Nah, hampir Sudan, mirip Indonesia juga, mirip Indonesia. Islam misalkan yang masuk dari huwa awal dari hijrah. Taib. Ini cara yang hafal Quran itu di Sudan namanya al-khalwa, yang hitam, ya, namanya al-khalwa. Ini pertama. Ya, namanya al-khalwa. Khalwa, ya, arti khalwa ini kelompok yang sudah punya satu daerah duduk sama. Jadi cara yang sama ini saya waktu di Kerapia Yogyakarta mengajar 4 tahun, sama membawa ya mahasiswa habis subuh kita belajar Quran dan tafsir dari saya seperti itu. Nah, di sini ada nama di Indonesia khusus Kerapia namanya Allahumma shalli alaihi, ada nama di sini ya, beda, ada nama lain ya. Jadi sama. Ini di Sudan. Syekh itu di tengah, duduk di kursi atau di mana. Heran, disebut heran. Heran ini seperti santri. Bawa bukan mushaf. Ya, mereka punya kayu. Ya, Allahu nasmihi al-khashab. Kayu itu tulis Al-Quran. Surah yang sudah tulis walaupun kecil, hafal, besok tulis lagi. Ya, jadi Al-Quran, bada hifz Al-Quran di Sudan lebih besar cara seperti itu. Allah huwa hifz Al-Quran min asy-syekh. Allah huwa dari masyayikh. Jadi Sudan ini ardal masyayikh, banyak masyayikh di Sudan, banyak masyayikh, banyak tariqah, banyak adba wa habib masalah misal habib syekh seperti itu. Lakin ya ahbab Sudan itu dari keluarga yang besar, misalkan keluarga beragama itu kasih nama ahbab, ya, karena ini keluarga ad-dini atau huwa al-usra ad-diniyah. Naam. Ba'dahu mazhab. Naam, mazhab Maliki di Sudan. Taib. Sudan, khusus Sudan, nahnu indana mazhab al-Maliki. Mazhab al-Maliki hiya al-mazhab al-wahid yang satu saja di semua Sudan.
Ya, mazhab al-Maliki merupakan satu-satunya mazhab hukum Islam yang telah membentuk para ulama, hakim juga penguasa dan di Sudan. Awalan fi Sudan al-hukum hukum syariah. Kita di Sudan syariah Islam. Nah, syariah Islam dan banyak kenapa di Sudan masalah hanya mazhab Maliki. Nusamihi ini mazhab al-Madinah, mazhab Imam Malik al-Madinah, mazhab al-Maliki. Mazhab al-Maliki ini karena saat masuk Islam di Sudan yang membawa risalat al-Islam itu datang dari mazhab Maliki. Ya, jadi tidak ada beberapa mazhab di Sudan, ada yang masih ikut mazhab Syafi'i tapi kelompok lebih kecil, laisa kasiran, tidak banyak. Ya, jadi mazhab al-Maliki itu mazhab khusus untuk syariah, fi hukum, fi dewan al-hukum wa fi al-madaris wa jamiat, semua mazhab al-Maliki. Di dalam mazhab al-Maliki khusus mata kuliah atau mata masalah yang tertulis baga masalah indana dar al-fatwa, usamihi dar al-fatwa dari seperti Kemenak atau Wizara Syu'un Diniyah di Sudan, khasah fakat al-mazhab al-Maliki. Taib, al-khilaf di Sudan apakah ada ru'ya, ada masalah ru'ya di Ramadan, di Idul Fitri dan bagaimana. Nah, Sudan kita hisab di Sudan menggunakan hisab fi al-saum Ramadan wa min summa huwa al-Eid. Naam, hadha huwa fi al-mazhab al-Maliki fi ahli Sudan. Mau tambah? Silakan. Saya menambahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi di Sudan itu mazhab resminya adalah mazhab Maliki. Kalau di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Kita biasa pakai Syafi'i. Tapi kalau di Sudan Maliki. Nah, kalau di Sudan yang paling terlihat berbeda dengan Indonesia adalah misalkan beliau mencontohkan untuk penetapan awal Syawal maupun Ramadan. Jadi kalau di mazhab Maliki menggunakan hisab, murni full perhitungan, jadi tidak ada ru'yat hilal gitu. Berbeda dengan kita di Indonesia, kita pakai mazhab Syafi'i, mayoritas kita juga menggunakan ru'yat untuk melihat keberadaan bulan. Nah, ini salah satu metode yang dipakai untuk pendidikan Al-Quran di Sudan, namanya metodenya Khulwah. Khalwah. Jadi syekhnya atau ustadznya itu di tengah, yang ini, kemudian yang dikelilingi ini adalah santri-santrinya atau mahasiswanya. Nah, mereka tidak membawa Al-Quran, tetapi mereka membawa kayu. Jadi Al-Quran itu satu halaman, satu muka ditulis di kayu, kemudian disetorkan hafalannya. Kalau sudah di ACC hafal, nanti dihapus, diganti halaman berikutnya ditulis. Jadi menghafal Al-Qurannya pakai tulis kayu, tidak menggunakan setoran mushaf seperti kita. Jadi dua metode, selain mendengar kemudian menyetorkan juga menulis kalau di Sudan. Sehingga mahasiswa-mahasiswa atau pelajar di Sudan itu rata-rata sudah hafal Al-Quran di usia muda gitu. Iya, 12 atas. Saya hafal 18 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Jadi rata-rata 12-15 tahun pelajar di sana sudah selesai Al-Qurannya. Setiap hari secara konsisten menulis di kayu itu. Barakallahu fiik Ustaz Subhi. Mungkin setelahnya slide ya. Huna di sini slide ini ada ta'addud at-turuq ad-diniyah fi Sudan. Ya, jadi di sini kelompok-kelompok yang ahli turuq sufiyah, turuq ya, masalan di Indonesia mungkin kasir ya, Muhammadiyah, NU, wa fi Sudan kasir jiddan, banyak di Sudan juga, banyak sekali. Ini yang sebagian paling terkenal itu kita punya di Sudan sekitar 40 tariqah sufiyah.
Ya, di Sudan 40. Ya, ini yang terkenal, masih ada banyak. Ya, ini salah satunya paling banyak itu Tijaniyah. Tijaniyah yang pertama kenal ini Tijaniyah, ahli Tijaniyah. 6 ahli Tijaniyah. Yang kedua At-Tariq Al-Qadiriyah, ahli Al-Qadiriyah. Qadiriyah ini masjid ya, Qadiriyah namanya Qubbah, bahasa Arab namanya Qubbah, ya namanya Qubbah. Wa as-salis yang ketiga ahli Sufiyah, ya Sufiyah. Sufiyah yang ketiga ini juga gambarnya beda, pakaiannya beda, dan yang keempat itu antara ini termasuk dua, Khatmiyah wa Mahdiyah. Khatmiyah wa Mahdiyah. Khusus Mahdiyah, kata yang terakhir Mahdiyah itu ahli Sudan yang khusus waktu Sudan menjajah. Mahdiyah atau nasamihi Baitul Mahdi atau ahli Mahdi. Mereka yang suku terkenal di Sudan. Suku terkenal di Sudan khusus waktu menjajah di Sudan. Ini bawah ini masjidnya, di posisinya di Omdurman. Omdurman kota yang terkenal, khusus Omdurman kota sebagai pusat pendidikan di Sudan. Khusus di Sudan, kalau bagian tariqah atau masalan adba ini, setiap tariqah yang 4 ini, hanya 4 saja dari 40, mempunyai misalkan universitas sendiri, yayasan sendiri, sekolah sendiri, mengajar tariqah itu dengan anak, misalkan al-huwa seperti mata, juga punya materi yang khusus untuk syekh atau masalan tariqah mengajar. Ya, ini hanya sendiri. Ya, tidak ikut dengan mata kuliah masalan atau materi yang nasional di sekolah. Ya, jadi ini 4 ini yang paling terkenal khusus untuk di Sudan. Tambah? Ya. Di Sudan itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Thariqah Sufiyah. Jadi Thariqah Sufiyah itu kalau di Indonesia seperti Ahli Sufi. Organisasi Sufi. Ya. Kalau di Indonesia ada Thariqah Naqsabandiyah, ada Thariqah Mahdiyah. Nah, di Sudan ada 4 yang terkenal Thariqah Sufiyah ini. Ya. Yang pertama ada Tijaniyah, itu yang mayoritas Tijani. Yang kedua ada Qadiriyah. Kebetulan sama juga di Indonesia ada Qadiriyah juga. Naqsabandiyah, Qadiriyah kita juga punya juga. Kemudian yang ketiga ada Sufiyah. Yang keempat ada Mahdiyah atau Khatmiyah. Mahdiyah atau Khatmiyah. Ya. Jadi setiap thariqah ini memiliki kampus dan sekolah masing-masing, metode belajar masing-masing. Kalau di Indonesia kita jarang ya thariqah punya kampus. Ya, kalau di Sudan thariqah itu sudah punya kampus dan masjid masing-masing. Iya. Nah, tetapi tetap tidak berpecah ya Ustaz ya. Semua masih satu. Satu tauhid. Kalimat tauhid dalam satu tauhid ya. Hanya ini bentuk keragaman di sana. Iya, beragam. Ada sekitar 40 gerakan massa di sana. Ormas lah kira-kira. Di Sudan, di seluruh Sudan, terpusat di Omdurman. Omdurman itu dekat Khartoum, kota besar di Sudan. Yang mayoritas adalah 4 gerakan ini, Tijani, kemudian Qadiri, Sufiyah, dan juga Mahdiyah atau Khatmiyah atau Mahdiyah. Naam. Ya. Barakallahu fi. Omdurman, kota ini kalau kita kembali ke peta ya di atas, itu kota sejarah yang paling lama di Sudan. Kota pusat pendidikan, mempunyai universitas yang terkenal. Saya kira Indonesia, banyak mahasiswa Indonesia yang kita punya sekitar 1.600 ya sekian, dan Indonesia di Sudan paling banyak itu di kota Omdurman. Kota Omdurman nusamihi Madinat al-Mahdiyah, yang kata terakhir
Yang masjid terakhir itu di Durman ya. Itu namanya Tarikh Al-Mahdi atau sejarah tarikh. Karena Durman itu membangun dari Al-Mahdiyah, dari Al-Mahdiyah, keluarga Mahdiyah. Ya, jadi fiha Qur'an Jami'ah atau Universitas Al-Quran Al-Karim, Universitas Durman Islamiyah, Universitas juga lain banyak ya, banyak. Kalau di Sudan Universitas Islam itu terbanyak, Universitas Islam yang paling terbanyak dari beda universitas umum ya. Khusus ini khas ila at-turuq ad-diniyah fi Sudan. Ustaz ba'dahu khalas. Naam, atas sedikit. Naam masih. Naam huna. Naam, yang tengah itu Sudan, bawahnya Khartoum. Khartoum ini ibu kota Sudan. Ya, bawahnya ada Durman. Kita punya tiga kota karena Sudan itu di kota ibu kota ada Nil. Yang dua Nil paling panjang di Afrika itu di Sudan. Kita dua Nil masuk dari Uganda dan salah satunya dari Sudan Selatan masuk Sudan dan masuk ila Mesir. Jadi air masuk Nil itu dari Mesir, dari Sudan. Ya, mungkin ini khusus untuk gambar umum dari Sudan. Saya hanya singkat, tidak banyak. Wa mungkin ashkur kasiran li bapak ibu dan yang saudara-saudara, insyaallah li istima'akum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melengkapi sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi di Sudan itu ada dua kota besar. Yang pertama adalah Khartoum sebagai ibu kota di sini. Kemudian di bawah Khartoum itu ada satu lagi kota besar namanya Durman. Durman ya. Ya. Pelajar mahasiswa sekian 1.500-an itu di Durman. Kebanyakan Durman. Di Khartoum itu Jakarta, Durman itu Jogja kira-kira. Jadi pusat pendidikannya di Durman di bawah Khartoum. Nah, Khartoum ini sebagai Asima atau ibu kota dari Sudan. Sehingga banyak pelajar kita yang belajar di Sudan masuknya ke Durman. Mungkin nanti Ustadz bisa mungkin tastati'an suwasilat. Ya. Memberikan fasilitas kepada teman-teman adik-adik remaja yang mau belajar bahasa Arab di Sudan. Ada beasiswanya nih biasanya dari pemerintah Sudan. Iya, kalau di Sudan khusus paling banyak yang banyak mahasiswa belajar di Sudan dari luar negeri itu paling banyak dari Indonesia. Ya, paling banyak dari Indonesia. Dan juga kebanyakan dari 3 universitas. Ya, salah satunya Durman Islamiyah, Universitas Durman Islamiyah. Yang kedua Universitas Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga Universitas Afrika Internasional. Saya kira itu ya lebih terkenal. Universitas Internasional Afrika. Itu 3 universitas yang mempunyai atau misalkan masuk bagian beasiswa mahasiswa luar negeri. Untuk fasilitas, karena universitas 3 ini fasilitasnya ada kerjasama dengan Al-Markaz Al-Islami. Markaz Islami itu pusatnya di Jeddah. Markaz Islami ini yang support khusus markas atau universitas Islam bukan di Sudan saja, tapi paling banyak yang di Afrika. Ya, jadi ini fasilitasnya mahasiswa asing. Semoga insyaallah satu dari majlis ini bisa datang ke Sudan. Fasilitasnya di Sudan, universitas ini baik ya, saya kira baik karena di Sudan mahasiswa asing tinggal huwa pesantren atau misalkan asrama, ini termasuk biaya misalkan khusus untuk hidup dan SPP dan yang lain, misalkan visa, ya semua ada. Khusus untuk Indonesia, karena Indonesia mempunyai organisasi yang paling luas, dan itu NU, Nahdlatul Ulama. Ya, mereka punya markas Nahdlatul Ulama di Sudan, dan juga ada mahasiswa
namanya apa, organisasi alumni Indonesia. Alumni Indonesia ini umum, ya. Ama ada Nahdlatul Ulama yang ini setiap tahun kirim ulama dari Sudan di sini juga datang, ya, datang di sini di Indonesia. Ini khusus untuk beasiswa mungkin, ya. Syukron. Jadi ada beasiswa yang diberikan pemerintah Sudan di 3 universitas di Sudan, Universitas Afrika Internasional dan juga Durman, satu lagi Universitas Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Nah, sementara ini yang paling banyak mengirim adalah teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Ya, banyak. Sudan. Ya, Jadi banyak. nanti kalau mau yang melanjutkan beasiswa Sudan bisa melalui Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini Kemenak. Jadi Kemenak setiap tahun Bapak Ibu buka beasiswa sekitar kurang lebih 95 mahasiswa akan dikirim ke Sudan. Biayai full oleh negara Jawa. Jadi ada jalurnya untuk ke Sudan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang saatnya saya jawab. Nah, Bapak Ibu Ya, pertanyaan. ada tambahan. Mau tambah sedikit? Ditanyakan Ustaz terakhir. Ya, tambah sedikit. Juga di Sudan kita punya Baitul Mal. Baitul Mal itu zakat. Itu pusat zakat. Zakat di Sudan itu kumpul khusus khidmah untuk kalau di Sudan anak yatim itu khusus support dari Baitul Mal zakat, khusus anak yatim. Mahasiswa yang asing itu antara Markaz Islami dan Baitul Zakat. Baitul Zakat itu di Sudan paling luas. Ya, waktu saya S2 kami MIH UMS tahun 2017 masih tesis saya ada di UMS, berbahasa Arab khusus untuk Baitul Mal. Baitul Mal itu minta almarhum Syekh Ustaz Muin Dinullah minta saya tulis tesis khusus untuk Baitul Mal. Jadi ini ada lebih support dari mahasiswa yang luar negeri. Ya, syukron, barakallah. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Pak Amir, tadi katanya mau bertanya. Ada? Oke, Pak Puji, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hubungannya dengan pendidikan, saya tertarik dengan cerita bahwa di sana rata-rata 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, dengan gaya belajar yang tadi disebutkan bahwa sainnya memiliki ustadz yang paham itu dulunya. Kemudian metode belajarnya adalah dengan menuliskan di kayu dan disetorkan dengan cara seperti itu. Dengan cara menyetorkan menulis di kayu ada cerita bahwa 12 tahun sudah rata-rata hafal Al-Quran. Nah, apakah ada sudah dicermati dengan di Indonesia Ustaz bahwa metode belajar dengan menuliskan di kayu kemudian disetorkan ini mempengaruhi gaya belajar sehingga lebih cepat menghafal Al-Quran? Terus kalau di Indonesia apakah itu bisa diterapkan atau ada metode lain misalnya ditulis di kertas atau sebenarnya ada cerita khusus yang di belakang menuliskan di kayu atau yang mempengaruhi supaya kita bisa cepat menghafal Al-Quran? Nah, atau ada hal lain yang mempengaruhi supaya anak-anak kita itu bisa belajar cepat menghafal Al-Quran selain tadi metode yang diterapkan di Sudan? Karena di Indonesia kayak kalau menulis di kayu itu agak aneh, kita tidak akan mungkin kembali ke zaman lampau gitu. Terus sekarang zaman teknologi bisa pakai kertas, bisa pakai iPad dan seterusnya dengan metode yang sekarang. Nah, tetapi yang saya ingin tahu adalah apakah ada pengaruhnya menulis di kayu tadi, kemudian anak-anak di sana 12 tahun sudah bisa melakukan, atau ada cerita lain atau kiat-kiat khusus supaya di Indonesia ini bisa diterapkan metode belajar yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ma ismuka? Namanya Pak Muji. Pak Muji, ya. Syukran kasiran Pak Muji. Sebelumnya saya pertanyaannya agak panjang ya, saya dibagikan dari Ustaz. Taib. Sebelum saya pendidikan saya S1, saya hafal Quran umur bukan 12 tapi 18. Ya, 18 waktu saya masuk SMA hafal Quran. Di Sudan hafalan Quran itu sesuatu yang biasa. Dari TK, SMP, SMA, ya, yang ada di universitas juga masih ada wajib hafal Quran. Jadi sesuatu yang biasa hafal Quran di Sudan.
Ya, yang lain pendidikan saya S1 saya pendidikan Al-Quran, ya pendidikan dirasah Islamiyah dan Quran. S2 saya mulai di Mesir tahun 2013, tapi Arab Spring masalah yang Mesir tidak ada amanah di Mesir. Dari Mesir saya masuk di Indonesia. S2 saya adalah Syariah Islamiyah atau MIT. Nah, terus saya lagi kembali di Universitas Internasional Islam Malaysia UII, ya tahun 2000, ya mulai tahun 2018 untuk S2 khusus untuk ekonomi syariah, tapi tidak selesai karena ayah saya sakit, balik ke Sudan. Setelahnya ke Indonesia lagi, UIN Syarif Hidayatullah UIN Jakarta, sekitar 3 bulan juga S3 khusus untuk dirasah Islamiyah al-huwa PIE, ya. Taib. Khusus manajemen yang saya ambil di manajemen sekolah, bangun sekolah di Jogja, al-huwa negeri Jogja, dan ini khusus untuk rencana saya masa depan di Sudan, membangun misalkan pondok yang seperti Indonesia atau boarding school. Ya, ini salah satunya saya pendidikan manajemen. Ya, juga saya punya S2 lagi khusus manajemen dari Undip, ya Undip Semarang S2, masih saya sebagai peneliti di Undip masih, ya antara Jogja dan masih punya tugas. Taib. Kembali saya di soalnya bisa Ustaz jelaskan. Kenapa Ya. kok lima ada naktu bil khashab? 6 kayu itu yang dulu, bukan sekarang, ya. Ya, itu yang Islam masuk pertama di Sudan. Belum ada kertas. Waktunya belum ada kertas, belum ada alat juga. Ya, bukan sekarang, ya. Ini mungkin sekitar mungkin sekitar 800 tahun yang lalu. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada madaris seperti Indonesia, alat hafal Quran ya lebih modern. Tapi ini yang pertama hafal Quran, ya di masjid atau di musalla. Yang ada juz lain? awamil limadha tulab hunaka asra fi khifd al-Quran. Surah fi khifd al-Quran. Naam. Ya. Hafalan Quran yang cara tercepat adalah di Sudan, bukan hanya Sudan, tapi bahasa Arab itu mungkin mendukung karena bahasa lebih dekat bahasa Arab dengan Al-Quran. Ya, sesuatu yang tidak ada bedaan al-huruf. Nah, ini bukan orang hanya Sudan, tapi di Mesir, ya semua hafal Quran itu cepat. Taib. Cara yang tercepat di Sudan, masjid seperti ini kita punya misalkan di samping masjid ada mabna atau misalkan khusus tempat tinggal syekh, itu bagian hafal Quran setelah subuh sekitar 2 jam dan setelah maghrib. Ya, itu tetap di Sudan sampai sekarang ada. Jadi anak yang misalkan yang salat di masjid atau yang kembali dari sekolah, langsung mereka mumarasah ma'a syekh fil masjid. Ya, jadi ini sahlun. Yang kedua, di sekolah kita punya mata. Ya, masalan SD di Sudan, nahnu indana sekitar 5 juz SD hafal Quran. Ya, SD sampai anak ini hafal Quran. Yang kedua ada Mahat Ali khusus untuk hafal Quran, ulum diniyah, syariah, tasawuf dan hadis dan sebagainya. Ya, jadi mungkin ini pertanyaan. Syukran, barakallahu fiik. Untuk kayu sekarang sudah banyak berubah, sudah mulai pakai kertas juga. Jadi itu metode lama sekali pakai kayu. Dan kenapa kok di Sudan cepat hafal Al-Quran? Karena mereka berbahasa Arab. Karena mereka berbahasa Arab itu yang paling penting. Jadi bahasa Arab memiliki peran penting untuk mempercepat hafalan. Tidak kayunya, tapi bahasa Arabnya. Terima kasih Pak Uji. Ya, terima kasih. Yang lain Pak Irian. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin menambahkan pertanyaan yang pertama
Perkenalkan, nama saya Willy Azizna, salah satu guru SD Arisan. Kebetulan juga kita target satu anak itu lulus di SD itu minimal itu 2 juz. Jauh dari harus. Kalau kita lulus di SD itu 12 tahun itu 2 juz, kalau sudah kita 30 juz. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Selain tadi yang disampaikan bahwa bahasa Arab itu menjadi bahasa keseharian, bahwa mungkin yang ingin saya tanyakan adalah berapa waktu intensitasnya untuk belajar Al-Quran? Apakah pelajaran-pelajaran yang lain juga diajarkan seperti biasa di Indonesia? Karena di Indonesia itu selain sekolah Islam kan tidak diajarkan berkaitan dengan Qurannya. Nah, sekolah Islam aja tidak bisa 100%, hanya mungkin sekitar 20-30%. Yang lainnya adalah pelajaran umum. Nah, terus bagaimana metode yang baik, karena kita juga punya banyak metode di Indonesia ya terkait dengan belajar Al-Quran. Kalau di sekolah kami juga hampir sama seperti itu, melingkar namanya kelompok. Nah, hal seperti itu. Cuma memang sudah pakai mushaf, terus anak-anak cenderung buyar. Sering bilang karena apa? Karena ada materi-materi lain yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah seperti itu. Iya, betul. Terus yang kedua berkaitan dengan keragaman di Sudan. Tadi ada 40 kalau nggak salah. Kalau di Indonesia juga beragam. Kalau di Indonesia itu disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Sudan itu apa? Apakah sudah tidak usah ada slogan-slogan lagi, dan semuanya langsung bersatu karena disatukan dengan Islam itu, ataukah ada 5% tadi ya, 5% tadi yang non Muslim dan sebagainya itu bila bisa menyatu memiliki Sudan itu seperti apa? Itu aja Ustaz. Bertanya, ya, bertanya bagus. Nah, Quran فقط أو غير من المادة مثلا الفقهية. Ya, syukran. Ya, terima kasih Ustaz. Dari Ustaz saya dapat makna soragan. Ya, soragan itu cara yang hafal Quran tadi. Saya mengajar di Jogja selama 4 tahun, pondok pesantren di Jogja, Ali Maksum, saya kira. Ya, namanya soragan. Karena anak Ali Maksum, Ki Haja Bak Hilmi, beliau alumni di Sudan, di Universitas Afrika. Setelah pulang di Indonesia, khusus di Kerapia, beliau buat cara soragan hafal Al-Quran, qira'ah ala syekhnya di tengah dan santri di sekitar. Di sini bawa kitab mushaf, di Sudan bawa mushaf juga sekarang. Ya, santri baca dan syekhnya dengar. Ya, apakah ayat itu benar, apakah ayat itu bacanya bagaimana, ya, harakat. Nah, ini namanya soragan. Ya, itu syukron. Khusus pertanyaan Ustaz, di Sudan ada ilmu umum. Quran itu bebas. Yang mau hafal Quran bebas. Di umur lebih, misalkan dari mulai umur 6, 7 dan atas, bebas. Di masjid ada tempat hafalan Quran. Di sekolah ada wajib, materi wajib hafalan Quran beberapa juzuk. Itu satu. Ke Sudan, indana kazalika kita punya madrasah Quraniyah. Di Indonesia pesantren, di Sudan madrasah Quraniyah. Seperti Indonesia pondok. Madrasah Quraniyah ini khusus untuk materi-materi Islam. Ya, salah satunya Quran Al-Karim, Usul Ad-Din, Ilmu Hadis, Qiraat dan Tafsir. Nah, ini khas masuk seperti materi yang masuk bagian Kemenak atau Wizara Syu'un Diniyah. Ya, jadi ini jalur yang agama. Untuk yang lain, ilmu tabiat itu terserah universitas, ada sekolah umum, pemerintah atau swasta. Ya, yang 5%
yang non muslim itu yang 5%, mereka juga punya materi sendiri, punya sekolah yang misalkan Katolik, punya ya khusus yang dari Mesir, atau yang ada bangsa dari India juga ada, ya sedikit tidak banyak, punya sekolah sendiri, punya apa namanya tempat ibadah sendiri. Ya, untuk umum mata kuliah, mata sekolah untuk umum negeri ini tidak wajib untuk mereka, khusus wajib untuk yang bagian umat muslim, mahasiswa muslim. Ya, ini aja mungkin. Ya, syukron. Lalu indana fi Indonesia pendidikan undang-undang. Naam, sorry. Al-khusus al-wahid. Naam. Sahih. Tahu itu khusus al-wahid. Lalu fi Sudan hunaka tanawu'an, hunaka katsiran ikhtilafat wa ish نتجمع بماذا في السودان في أصول ماذا؟ لا القانون يعني نجمع بالقانون واحد في المدرسة في السودان. Nah, khusus untuk hukum, ya pertanyaan itu bagus ya. Khusus untuk hukum, hukum syariah khusus untuk umat muslim. Syariah, ya syariah. Sama Arab Saudi kita bersave ya, ini khusus untuk syariah di undang-undang syariah. Yang lain ada wajib khusus dari syariah ikut, tapi hukum negara Allah huwa nisamihi qanun ad-daulah, qanun ad-daulah. Di Indonesia juga undang-undang Pancasila dan ya jadi ini hanya hukum negara kita umum, dan untuk agama itu khas ya jadi tidak ada bedaan banyak juga ya. Jadi kalau di Sudan tetap pakai hukum negara. Hukum negara akomodir 5% dari 95%. 95% diakomodir oleh hukum Islam yang masuk di bawah hukum negara. Tapi yang 5% non muslim diakomodir oleh hukum negara. Hukum negara ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oh iya. Ibu dulu ya. Bu Andi. Dua saja yang terakhir ya. Bu Andi sama Pak Herudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu khusus untuk cara jajaran ibu-ibu di Sudan itu ada karena kita punya organisasi khusus untuk umat atau muslimah
Ya, satu RW RT ini punya Majlis Ta'lim Ibu, Majlis Ta'lim Ibu-Ibu. Ya, karena di Sudan sekolah itu terpisah, universitas juga, kampus. Universitasnya kita biasanya 2A dan B, khusus untuk mahasiswa laki-laki dan mahasiswa universitas. Ya, sampai di Sudan itu terpisah. Jadi majlis ta'lim ibu-ibu biasanya sendiri. Ya, majlis sendiri. Dalam RW, RT yang mengajarkan juga ibu, ya, tidak campur kecuali ada sesuatu yang umum. Ya, tapi untuk pelajaran di Sudan sampai sekarang sekolah universitas itu dua, khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan. Tidak ada campur sekolah satu misalkan SD untuk misalkan perempuan dan laki-laki. Ya, nah ini sudah sampai sekarang. Pertanyaan yang kedua. Nah, perkhilafan khusus untuk saum Ramadan, saum tasbih, namanya tasbih. Apakah kita ukur ihtisab atau masalah syawal ain? Nah, ada suku paling yang terkenal di Sudan itu namanya suku Fadlata. Mereka hanya kalau tidak melihat 2 hari tidak puasa. Ya, ini walaupun ada tasbih atau fatwa dari Majlis Ulama Sudan, masih mereka menunggu harus melihat ismah syawal ain. Ya, tapi kelompok ini tidak banyak. Tapi mereka terserah, tidak ada hukum yang dilarang. Ya, jadi mereka terserah. Masih karena mereka bagian satu agama dan satu suku. Ya, mereka hanya ikut cara yang bisa tertarik. Ya, ada. Jadi kebanyakan itu juga dari hisab. Ya, hisab dari daulah, negara, bahwa pemerintah. Saya kira begini ya. Pendidikan bisa laki-laki dan perempuan. Itu ada pengajian per RT. Di sana ada RT juga untuk tetangga umum warga. Jadi bahkan RW juga punya pengajian sendiri. RW ada pengajian sendiri, RT ada pengajian sendiri. Itu ajarnya hampir sama dengan metode pengajian di Indonesia. Perbedaan pendapat Sudan jamaah terjadi walaupun abadnya resmi satu pada Maliki menggunakan hisab perhitungan, tapi pemerintah tetap memberikan ruang untuk berbeda. Kalau di sini yang berbeda dengan hisab, kalau di sana berbeda yang hilal. Jadi kalau di sana ada satu kelompok yang harus kelihatan jelas bulan itu. Kalau belum kelihatan itu sampai 2 hari itu tidak apa-apa, yang penting kelihatan. Itu ada di Sudan kelompok itu, dan itu masih diakomodir oleh pemerintah. Jadi perbedaan penerapan awal atau perbuatan tetap terjadi walaupun di Sudan, tidak ada di Indonesia saja. Saya kira itu Bapak sekalian. Terima kasih kesempatan pada hari ini. Alhamdulillah bisa saudara. Jadi Sudan hujan juga biasa. Ada hujan tidak bisa Pak? Banyak hujan karena Sudan itu dengan sungai Nil. Mesir Sudan satu jalur dengan sungai Nil sehingga hujannya cukup tinggi. Sekarang musim dingin Sudan. Musim dingin ada musim hujan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Ini nanti semua dari Sudan, Mesir, Palestina, Jordan, Palestina juga musim dingin sekarang. Terima kasih. Selanjutnya acara sama bersama. Jangan buru-buruan kalau masih hujan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan juga Ustaz Dr. Musa sudah mampir ke Masjid Al-Fadi. Di salah satu program kami internasionalisasi masjid, kami pernah mengundang dari Palestina juga, dari Qatar, begitu rumah masjid yang Irak, dan sekarang dari Sudan, nanti kita insya dari negara-negara lain juga. Nah setelah ini insya Allah mudah-mudahan Pak Amir bikin program untuk ritual ke Sudan.
ketiganya. Atau semua Bapak Ibu sekalian, kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.